Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabarnya? Baik, Pak. Sehat selalu ya. Baik, sebelum pelajaran, doa. Teman-teman, sebelum belajar, marilah doa dimulai. Doa selesai. Baik, selamat pagi. Hari ini ada yang masuk? Ada Pak. Siapa? Cinta dan cinta. Masih sakit kan? Berdua. Kasih, Pak. Baik, kalau sakit nanti dijenguk ya. Jenguk temannya, makan supaya cepat sembuh. Terus ya. Baik, sekarang kita masuk ke materi. Hari ini Bapak akan menjelaskan materi PKN, IPS, sama bahasa Indonesia. PKN Bapak akan menjelaskan tentang perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Sedangkan di IPS kita akan perilaku yang menyebabkan perubahan alam. Dan di bahasa Indonesia kita menentukan pokok pikiran dalam teks, lisan, dan tulis. Tiga yang akan kita bahas, tiga materi, ada 3 KD. Yang pertama Bapak akan menjelaskan tentang apa tadi? Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang Terkandung dalam sila Pancasila. Oke. Perilaku yang sesuai dengan Pancasila mencakup sikap dan tindakan yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Itu ada 5 sila ya. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa adalah mengandung saling menghormati, bekerja sama antar penganut agama, kepercayaan yang berbeda, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain, menjalankan kewajiban agama masing-masing dengan baik. Di sini di sila pertama kita tidak boleh memaksa orang masuk agama kita. Dan kita juga tidak boleh dipaksa orang masuk agama yang berbeda dengan keyakinan kita. Kita harus memilih agama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Itu. Saling menghormati, jangan saling membeda-bedakan, jangan saling membuli agama lain beda. Agama itu penyampaiannya saja berbeda, tapi tujuannya sama. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Nah, mengandung yang artinya harus saling menolong teman atau orang lain yang mengalami kesusahan, mengakui persamaan derajat, ada derajat yang tinggi rendah, derajat kita di mata Tuhan itu sama, ya. Hak dan kewajiban setiap manusia, gemar melakukan kegiatan manusia, yaitu saling menolong, ya, bekerja sama saat ada royong, ya, di kelas, maka di kelas pikirnya kerja sama. Dada, kamu hari ini kamu diri apa? Dada, harus kerja sama karena keadaan kelas kita orangnya siswanya tidak banyak, hanya 6 sih. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Ya, kita harus, kalau dalam persatuan kita harus cinta tanah air, rela berkorban untuk bangsa, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, dan menjaga kerukunan di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kita harus menjaga kerukunan di sekolah ya. Kalau kita di sekolah kurang akur dengan teman atau dengan kelas lain, ya, otomatis kita datang sekolah itu tidak bahagia, kan? Saya tidak boleh. Kita harus akur, harus berteman, harus saling membantu. Nah, di keluarga juga seperti itu. Harus saling akur, harus saling membantu orang tua, adik, kakak, bapak, dan mama. Apa yang sudah bisa kita
Begitu juga di masyarakat. Kita harus saling membantu. Sila keempat, gerakan yang oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dia mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengambil keputusan. Menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah, tidak memaksa kehendak atau pendapat pribadi. Itu sering Bapak jelaskan kan? Sering terjadi dalam kehidupan masing-masing. Kita nggak boleh egois, harus menghargai pendapat orang lah. Jangan memaksa kehendak. Oh, kita harus main bola, kamu ikut ini, kamu itu nggak boleh. Harus dibagi rata. Tim sebelah harus ada sama-sama besar, sama-sama kecil, sama-sama bisa main atau yang sedang dan lain sebagainya. Harus sama rata. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu bersikap adil terhadap sesama. Terus adil. Seperti tidak membeda-bedakan nah itu tadi, jangan membeda-bedakan teman. Apalagi membedakan di agama ini, agama itu tidak boleh. Teman di sekolah itu sama. Tidak boleh membeda-bedakan karena suku. Tidak boleh. Ya. Kita sama-sama orang Indonesia. Ya. Sama-sama umat beragama. Apa semboyan Indonesia? Bhinneka Tunggal Ika. Nah itu 17. Itu menghormati hak-hak orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menghormati hak-hak orang lain, contohnya kalau kita di sekolah ini, otomatis lingkungan sekolah, kalau kita ada ketemu selai uang di lapangan atau di sekitar sekolah, depan sekolah, ditanya ini milik siapa? Karena itu bukan hak kita, itu hak orang lain. Jangan tergiur karena ada nilai uangnya, tapi rasa tanggung jawab kita waktu hak orang lain kita harus kasih tahu. Kecuali memang tidak ada orang yang mengaku itu bukan punya saya, itu kan baru diambil atau kita sedekahkan. Baik itu panti asuhan, baik ada amal gereja, masih kita sedekahkan di sini. Berarti kita paham? Itu ada 5 ya, sila ya. Dan kita membahas apa tadi? Berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, baik. Lanjut. Contoh berlaku sesuai sila Pancasila. Sila pertama harus apa? Harus apa, Mas? Maju kalau dilihat Mas, maju. Harus apa? Contoh sila 1 kita. Harus apa? Ada 3 itu. Menghormati Pemeluk agama lain dan tidak mengganggu ibadah mereka, menjalankan perintah agama masing-masing dengan khusyuk, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Ya, sini ada 3 ya contohnya. Tadi menghormati pemeluk agama lain. Ya, baik, terima kasih ya Dimas. Dan baca harus dipelajari lagi, membaca di rumah. Ada 3 ya. Tadi kita berbeda, tapi ini contohnya. Kita harus menjalani perintah agama masing-masing dengan khusyuk itu, maksudnya dengan yakin, dengan keyakinan kita, dengan benar, dengan baik. Jangan kamu di situ agama itu tidak boleh. Kita harus yakin dengan agama kita sendiri. Sedangkan sila kedua, apa contohnya? Mengembangkan sikap saling tolong menolong. Apa ada sih yang luar? Hargai hak kewajiban setiap individu tanpa membedakan suku, ras, agama, atau sosial. Ya itu. Suku, ras, agama, suku, ras itu kan kayak ya ras. Itu ras kayaknya kita tidak boleh membedakan suku, dan suku itu tadi ras itu tentang kayak kalau agama tadi kita ada berapa agama kita sudah tahu, dan status sosial. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Apa? Sisil. Mengutamakan pribadi atau golongan. 2. Menjaga kerukunan dan kesatuan
Baik, itu. Ya. Sedangkan yang keempat, kaitan lebih hikmat itu menyelesaikan masalah dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Harus musyawarah. Berani menyampaikan pendapat dalam diskusi, tapi tetap menghargai pendapat orang lain. Berpartisipasi dalam pemilihan umum secara rasional. Yang kelima, baca Anton. Menyelesaikan masalah bersikap adil dan tidak sombong terhadap teman. Menghargai hasil karya orang lain. Berbagi dan bergotong royong untuk Ringankan. beban orang lain. Baik. Terima kasih Anton. Bersih, kecil, Mas ya. Itu contoh perilaku sesuai dengan. Bagaimana contoh penerapannya kalau di sekolah? Ini saling membantu teman, tidak membeda-bedakan, menjaga fasilitas sekolah. Jangan dirusak fasilitas sekolah termasuk bola, voli, net, ya, masuk kaca, jendela jangan dirusak, harus dijaga. Yang kedua, di lingkungan masyarakat, gotong royong. Ikut serta dalam kegiatan toleransi antar tetangga. Kalau di lingkungan keluarga, yang musyawarah saat mengambil keputusan, saling menghormati orang tua dan saudara. Ini sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Ini ya. Contoh perilaku sesuai Pancasila dan penerapannya di sekolah, masyarakat dan lingkungan, serta perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Untuk materi PKN sudah selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kita lanjut ke IPS. Ya. Perilaku yang menyebabkan perubahan perubahan alam dapat disebabkan oleh faktor alam seperti bencana dan perilaku manusia baik yang berdampak negatif maupun positif. Nah, di sini kita bahas dulu yang berdampak negatif atau merusak lingkungan. Pertama, penebangan dan pembakaran hutan secara liar menyebabkan hilangnya habitat dan polusi udara. Kalau hutan sudah habis kan hewan-hewan yang di situ pindah jauh lagi kan karena sudah ditebang. Dan pembakaran hutan secara liar yang menyebabkan polusi udara, asap kemana-mana. Yang kedua, membuang sampah dan limbah ke sungai atau tanah yang menyebabkan pencemaran air dan tanah. Pabrik itu yang biasa, perusahaan pabrik. Yang kedua, perburuan liar satwa kayak orang berburu, satwa langka, satwa itu berburu secara mengganggu keseimbangan ekosistem secara membabi buta, tidak mengambil secukupnya. Boleh berburu, kita ambil secukupnya. Seandainya hari ini kita dapat satu, ya sudah cukup. Jangan ego secukupnya. Karena kalau kalau kita tidak menjaga keserakahan kita, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Yang kedua, penggunaan pupuk dan bahan kimia berlebihan. Maka kita boleh dalam pertanian, kita boleh menggunakan pupuk tapi secara teratur, secara dosisnya harus diatur supaya tidak berlebihan. Yang kedua, pembangunan yang tidak ramah lingkungan seperti penebangan yang berlebihan, seperti orang yang ngomel itu nebang lahan secara berlebihan. Mereka ambil, walaupun mereka ambil yang kecil, tapi yang besar-besar sini sekarang udah diambil kan. Itu tidak bagus. Tapi kalau dia tebang pilih itu menjaga kelestarian itu sifat yang merusak alam atau negatif. Contohnya ada berapa? Ada pertanyaan di sini? Tidak ada. Perilaku positif atau memelihara atau memperbaiki alam ada 5 juga. Yang Bapak ambil. Melakukan reboisasi atau menanam pohon kembang. Reboisasi itu menanam pohon kembang. Kedua, menghemat energi dan menggunakan produk daur ulang. Ketiga, membersihkan lingkungan dan mengelola sampah dengan bijak. Ketiga, melarang pemburuan liar dan melindungi satwa langka. Harus kita lindungi satwa langka ya.
Menggunakan transportasi ramah lingkungan seperti berjalan kaki atau bersepeda supaya tidak ada polusi udara. Ini, ya. Ingat, reboisasi itu adalah menanam pohon kembang. Ini contoh yang negatif. Bisa lihat sendiri ya. Sampai di sini untuk IPS ada pertanyaan? Sudah paham, harus ingat ya, kita harus melakukan perilaku yang positif, jangan melakukan perilaku yang negatif. Itu kita masukkan ke menentukan teks pokok pikiran dalam teks lisan dan tulisan. Pokok pikiran juga dikenal sebagai ide pokok, gagasan utama atau pikiran utama adalah inti dari sebuah paragraf atau teks. Langkah-langkah menentukan pikiran, pokok pikiran adalah baca atau mendengar teks dengan sesama. Untuk teks lisan, baca seluruh paragraf dengan teliti. Sedangkan teks lisan, dengarkan informasi yang disampaikan, informasi utama yang disampaikan. Kalau yang kedua, temukan kalimat utama. Kalimat utama berisi informasi utama yang menjadi dasar. Ya. Permasalahan dalam teks kalimat ini bisa berada di awal, akhir, atau di awal dan akhir paragraf. Kalau yang ketiga, identifikasi kalimat penjelas. Kalimat penjelas berfungsi untuk mendukung atau menjelaskan kalimat utama. Nih, dan keempat, tentukan inti dari kalimat utama. Inti adalah yang merupakan pokok pikiran. Pokok pikiran tidak harus sama persis dengan kalimat utama, tetapi mencakup kata kunci atau gagasan ya utama yang disampaikan. Dan terakhir, simpulkan isi paragraf atau opsional. Menyimpulkan isi paragraf dapat membantu memvalidasi pokok pikiran yang telah ditemukan itu. Cara-cara menentukan pokok pikiran dalam teks lisan maupun tulisan. Ini cara umum, tadi secara luas, ini secara umum. Ya. Pokok pikiran kita pertama baca, dengar seluruh teks, pahami konteks keseluruhan. Yang kedua, cari kalimat utama. Dia berawal di awal atau deduktif atau induktif, awal dan akhir paragraf. Yang ketiga, tandai informasi penting, kata kunci, frasa berulang atau kalimat yang menjadi inti gagasan. Yang keempat, bedakan kalimat utama dan penjelas. Identifikasi kalimat yang mendukung kalimat utama. Dan yang terakhir, simpulkan. Rumuskan ide pokok dari kalimat utama atau kesimpulan paragraf itu. Ya. Itu cara menentukan pokok pikiran. Pokok pikiran dalam apa? Dalam teks lisan dan tulisan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Masalah ini siap? Kalau tidak, Bapak ingin tanya kalian. Yang pertama tadi kita membahas tentang apa? Perilaku yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, Perilaku yang bukan perubahan alam. yang ketiga, Menemukan topik pikiran dalam teks lisan dan tulisan. baik, ada tiga ya. Harus kalian ingat, harus kalian pahami, harus dipelajari. Kalau ada di buku, kurang di buku kalian cari di bahan lain. Ini nanti pasti akan keluar saat mid dan ulang. Baik. Sebelum kita kesimpulan, kita diskusi. Ya, diskusi pikiran. Bapak bagi ini kalian isi, nanti Bapak tanya, kalian bisa jawab, angkat tangan. Tulis nama ya. Ada pertanyaan di diskusinya? Ada? Paham? Oke, Mas?
Apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Baik, kita akan bertanya. Kita diskusi sama-sama ya. Kita jawab 3 pertanyaan ya dari 3 materi yang berbeda. Ya. Baik, pertama, Bapak akan menanyakan di materi PKN. Berikan 2 contoh perilaku lingkungan sekolah yang sesuai dengan sila Persatuan Indonesia atau sila ketiga. Siapa yang bisa jawab? Baik, Sisil, silakan. Dengan siapa saja tanpa perbedaan suku agama ras dan golongan. Wah, lebih keanekaragaman budaya daerah lain. Baik, terima kasih Sisil. Tepuk tangan untuk Sisil. Baik, terus Sisil. Bapak, berarti Sisil mendengarkan apa yang Bapak jelaskan. Yang nomor 2, Bapak akan bertanya siapa yang bisa jawab. Angkat tangan ya. Angkat tangan nanti yang Bapak tuh. Pembangunan, pemukiman dan pembukaan lahan pertanian secara besar-besaran seringkali memerlukan konversi hutan atau ekosistem alami lainnya. Nah, yang ingin Bapak tanyakan, perilaku ini menyebabkan perubahan alam berupa apa? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Angkat dulu. Anton, silakan. Kehilangan habitat bagi satwa liar dan kerusakan ekosistem. Baik, tepuk tangan untuk Anton. Terima kasih Anton ya. Itu bukan habit ya. Mungkin Anton kurang tulis habitat ya. Kehilangan habitat satwa liar dan kerusakan ekosistem. Tulis dengan lengkap ya Anton, nanti biar Bapak bisa koreksinya dengan bagus. Perbaiki Anton. Habitat itu bukan habit ya. Baik. Pertanyaan ketiga. Siswa-siswi harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah sangat penting untuk kesehatan dan kenyamanan belajar. Lingkungan yang bersih membuat siswa lebih fokus dan bersemangat. Oleh karena itu, kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab bersama. Tentukan pikiran atau pokok pikiran pada kalimat di atas. Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Baik, ada Lisi, silakan. Siswa-siswi harus menjaga kebersihan lingkungan. Oke, tepuk tangan untuk Lisi. Terima kasih. Baik. Di sini sudah ada 3 orang yang menjawab. Jawabannya benar ya. Jawabannya benar. Mungkin mereka mendengarkan apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak. Terima kasih untuk siswa-siswa yang telah menjawab. Nah, kumpulkan yang Bapak bagikan, Bapak berikan yang bisa diskusikan ya, apakah sama atau ada yang berbeda. Di sini tujuannya ini supaya Bapak ingin tahu apakah kalian mendengarkan atau memahami apa yang sudah Bapak jelaskan di depan dari 3 materi ya. Apa tadi? PKN, IPS, baik, kesimpulannya PKN tadi kita menentukan perilaku ya, kita harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka kita harus sesuai dari 5 Pancasila itu tadi ya. Yang kedua, perubahan alam. Perilaku yang perubahan itu ada 2 negatif. Kita harus tahu apa yang negatif supaya kita tidak melanggar atau tidak merusak alam. Dan kedua, perilaku positif supaya kita bisa memelihara alam, memelihara hutan, memelihara satwa langka dari pemburuan liar, bisa membersihkan lingkungan dari sampah dan tidak menggunakan transportasi yang harus menggunakan transportasi yang ramah lingkungan dan tidak menggunakan pupuk yang secara berlebihan, harus secara itu dari. Dan yang ketiga, menentukan ide pokok dalam teks lisan dan tulisan. Kita harus tahu di situ ada 5 tadi menentukan langkah-langkahnya. Ya, ada 5. Secara umum seperti ini. Baca, dengar seluruh teks. 2, cari kalimat utama. 3, tandai informasi penting. Bedakan kalimat utama dan penjelas dan simpulkan. Itu harus cara kita menentukan pikiran kok. Dari 3 materi ini ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dapat tutup. Selamat pagi. Cukup sekian pertemuan kali ini. Karena kita awali dengan doa, kita akhiri dengan doa. Satu orang mungkin doa. Teman-teman sebelum bilang marilah kita berdoa menurut nama
Dimulai. Doa subscribe. Selamat siang. Baik, selamat pagi ya. Siap. Ya, terima kasih untuk perapikan.